Abadihi wa ali baiti ajma'in wa ila musanifatil kitab wa muqatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fitarin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu khamisatu wassalasuna, dan adapun maqalah yang ke-35. An Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu, untuk sahabat Ali. Wa karrama, dan memuliakan siapa Allah wajahu, kepada wajahnya sahabat Ali. Inna as'abul a'mali, sesungguhnya cabang-cabangnya amal itu arba'u khisolin, ada 4 cabang atau 4 macam. Jadi menurut sahabat Ali, seluruh amal di dunia ini itu cabangnya cuma 4. Dari situ semua baru terpencar-pencar nanti menjadi banyak sekali. 4 cabang itu, yang pertama itu al-afu, harus memaafkan ingdal godobi, ketika marah. Ketika marah harus memaafkan. Itu jangan marah terus, nanti cepat tua. Ruwiya, diriwayatkan anahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, man adapun barang siapa itu kafa, bisa menahan godobahu, kepada kemarahannya, kafa maka menahan siapa Allah anhu, dari orang tersebut, adzabahu, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, orang kok bisa menahan, yang pertama tadi yaitu memaafkan ketika marah. Dan Nabi bilang, barang siapa kok mau memaafkan ketika marah, maka Allah juga akan memaafkannya dari siksanya. Insya Allah tidak jadi disiksa. Allah kok gregetan gitu kan, tahu tidak jadi disiksa. Kalau kok kita orang yang pada marah itu mau memaafkan. Waruya, dan diriwayatkan anahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, man adapun barang siapa itu kafa, menahan godobahu, kepada kemarahannya, wabasato, dan menggelar ya Pak, ridhohu, apa, karpet digelar, membentang, ridhohu, kepada ridhonya orang tersebut, man tersebut, wabadala, dan juga menyerahkan ma'rufahu, kepada kema'rufannya, kebaikannya, wawasola, dan juga menyambung rohimahu, kepada sanak kerabatnya, wa'adda, dan memenuhi amanatahu, kepada amanatnya, adkhala, maka akan memasukkanhu, kepada orang yang seperti itu tadi, siapa Allah Ta'ala, Allah Azza, Maha Mulia siapa Allah, Jalla, dan agung siapa Allah, yaumal kiamati, besok di hari kiamat, fi nurihi, di dalam cahayanya Allah, al-a'dhami, yang agung. Rawahu, meriwayatkanhu, kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Dailami. Jadi sabdanya baginda Nabi yang kedua, tadi sabdanya pertama, barang siapa kok menahan kemarahannya, maka Allah akan menahan siksanya. Sabda Nabi yang kedua, barang siapa kok mau menahan kemarahannya, dan juga membentang ridhonya, dan juga menyerahkan maksudnya tuh merendahkan diri ya. Merendahkan diri, maksudnya badala ma'rufahu itu maksudnya merendahkan diri. Harusnya dia orang terkenal, ustadz ini, tapi dia biasa wae, enggak membeda-bedakan. Dan dia juga menyambung silaturahmi, dan juga memenuhi amanat atau melaksanakan amanah. Maka orang yang sedemikian itu, yang mampu menahan amarahnya,
yang membentang ridhonya, yang ibaratnya tidak apa namanya, tidak sombong tadi, dan dia mau menyambung silaturahmi dan melaksanakan amanah, maka Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat akan memasukkan orang tersebut ke cahayanya Allah yang agung. Itu yang pertama, keterangan dari memaafkan ketika marah dari sahabat Ali tadi. Yang kedua, wal judu abadlil mari, artinya memberikan harta, loman ya, dermawan, fil usroti, ketika dalam keadaan sulit, fi waktil fakri, artinya dalam keadaan fakir, wasuk batil mali, dan sulitnya harta. Yang kedua, kata sahabat Ali, ya, dia dalam keadaan sempit, kok ya masih mau sodako, masih mau ibaratnya itu beramal harta, nah, maka itu menjadi ibaratnya itu pokok dari cabang amal. Karena biasanya nggak begitu, ya kan, itu ketika lapang, ketika kaya, wae sayang, apalagi ketika sempit, ya, itu begitu. Makanya dia menjadi cabang daripada amal, karena sulit. Wong kita lagi lapang, wae pelit, apalagi kok lagi susah, tambah pelit. Nah itu begitu. Padahal orang pelit itu dekat dengan neraka, jauh dari surga, kan gitu hadisnya, ya itu. Nah, jadi gini, kemarin kan sudah yang di depan, ya kan, orang kere atau orang biasa kok pelit itu jelek, kan gitu. Lah orang kaya kok apa namanya jelek, kok pelit, maka itu lebih jelek. Orang kaya dermawan itu baik, orang kere kok dermawan lebih baik, kan begitu ukurannya, ya. Ukuran lebih baiknya orang tuh begitu. Kalau marah memaafkan, kalau dia lagi kere ya mau sodako, karena itu menjadi lebih baik, ya kan. Orang baik dengan kita, baik dengan orang yang baik dengan kita, itu biasa. Tetapi kalau kita mau baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, maka itu al-afu ingdal ghadab tadi. Itu luar biasa. Orang kaya kok sodako, itu biasa. Tapi lagi kere kok ya masih sodako, itu luar biasa. Itu begitu. Yang kedua itu, ya. Yang ketiga, wal ifatu. Man il harami, artinya menjaga keharaman. Fil khalwati, ketika sendirian. Fi waktil infirodi, artinya ketika sendirian, anin nasi, dari manusia. Fal afifu, maka adapun menjaga diri, fal afifu maka afif atau menjaga diri, fal afifu man, maka adapun menjaga dirinya orang, yubasirul umuri, yang melihat perkaranya, ala wafki syar'i, atas mencocoki syariat, wal muru'ati, dan juga kewibawaannya. Jadi yang ketiga, menjaga orang, termasuk cabangnya amal yang ketiga, yaitu dia mampu menjaga diri dari berbuat haram ketika tidak ada manusia yang melihat atau orang lain yang melihat. Umumnya kan gini, kalau di depan orang banyak, jaim, apa itu, jaga imet, wajian, punya uangnya, segala macam, ya kan. Dilirik perempuan, haram, wah gitu. Umumnya kan begitu. Nah ini tidak begitu. Ketika Pak Guru Tamrin pas duwewean, ya kan, terus kok dilus-lus cewek yang bukan muhrimnya, yang tidak halal bagi dia, kok dia tidak mau, jangan dek, haram, ya kan. Itu maka itu termasuk, dia itu namanya iffah fil khalwah. Dia menjaga diri dari keharaman ketika dia sendirian atau tidak ada yang melihat. Kalau pas ditengok Pak Mukhlis kan nanti dipoyokin terus, ya kan. Ih, Pak Guru kemarin dengan itu, kan gitu. Ya cuman kalau dewean kan kesempatan dia. Lah,
mau menjaga ketika dewean, pas di kantor dewean dengan perempuan tuh, jangan Dek, kau di sana weh, nanti jadi fitnah. Lah itu namanya ifah fil kholwah, jangan malah kesempatan ya kan. Kena Dek, sini weh Dek, mumpung dati orang. Nah, itu udah ifah namanya, bukan ifah fil kholwah. Atau jangannya mah dirangkul gini, jangan Dek, malah dirangkul. Lah itu bukan ifah namanya. Itu termasuk ya sembrono ketika sepi, nggak termasuk, nggak naik kelas nanti Pak Guru. Nah, orang ramai begitu lah umpama kan, berguru-guru apalagi pas dewean, tambah nemen kan gitu. Walal mu'alif. Nah ini untuk keandekan ingin naik derajat maksudnya, itu begitu ya. Menjaga diri dari keharuman ketika nggak ada orang, ya dari apa saja lah, bukan kok perempuan wae. Waduh sawit ya kan, wah mateng ini tidak ada orang bawa, karena pas tidak ada orang kan gitu. Lah mau menjaga seperti itu termasuk namanya iffah fil khalwah, menjaga diri ketika sepi dari sesuatu yang haram. Caranya kita tundukkan hati dan pandangan kita, jangan tomak kepada yang bukan hak kita. Jangan tomak kepada yang bukan hak kita. Nanti kita nengok ini wae, pengen punya, pengen dibawa, jangan. Pagi akhirnya kebiasaan, biar bini orang pas sepi ya nak dibawa juga. Nah itu begitu bahaya. Kalau jando tadi agak mending tadi ya kan, bini orang ya kan. Termasuklah wal ifafil khalwah, itu hati-hati ya Bang Firman ya. Itu ketika kita pas dewean ya kan, jangan kita usahakan jangan SMS-an sama bini orang. Itu termasuk ifah fil khalwah kan, itu menjaga diri ketika sepi. Nah, itu sekarang tuh agak bahaya ya kan itu. Kalau mu'alif rahimu loh, itu memang betul ini pas babnya. Ini saya mohon maaf pakai dikira wah Pak Guru tuh apa nyindir-nyindir saya, tidak loh, itu tulisannya ada, sama-sama kita tahu ya, keterangannya wae yang memang melebar sampai seperti itu kan sama itu. Nah kan gitu, mau Pak Janes dewean didatengin istrinya wae ngalih ya kan, minggir takut ketahuan, rupanya dia SMS sama istri orang. Lah itu tidak boleh, kita tidak ifah nantinya ya, tidak menjaga dari sesuatu yang haram ketika sepi, itu bahaya. Sama-sama haram tuh gini Pak Janis ya, yang bujang gadis wae, yang gadis-gadis wae, jangan bini orang. Walal mu'alif rahimu, itu apanya dendonya kalau orang adat tuh katanya besar. Nah itu gitu, kalau ketahuan. Tapi lah ini bahas yang pas gak ketahuan tadi gitu. Nah itu maksudnya begitu ya. Itu yang nomor 3, menjaga diri dari yang haram ketika keadaan sendirian ya. Yang terakhir wa qaulul haqqi, dan juga berkata yang sebenar-benarnya, liman kepada orang-orang ya khofu, yang takut siapa, manhu kepada man tadi, kasultanin seperti raja, jairin yang dolim. Nah, jadi walaupun di depan orang yang besar yang ditakutin, tetap dia ngomong jujur. Di depan hakim tetap dia ngomong jujur. Di depan siapapun walaupun itu kalau dia jujur nanti berbahaya, tetap dia ngomong sejujur-jujurnya. Awyarjuhu, atau menginginkan siapa orang tersebut kepada orang tersebut. Atau gini, nah, ngomong kepada umpama Pak Rozak sama Pak Tamrin lah umpama kan gitu. Karena Pak Rozak ada maksud, terus baliknya biasanya ada maksud Pak Tamrin lah ya umpama kan gitu. Ada maksud dengan Pak Rozak ya kan. Cacak ngomongnya tuh manis-manis gitu, supaya dapatkan ponakannya umpama kan. Itu contohnya. Nah itu wa qaulul haqqu liman yakhafuhu, ngomong yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya kepada orang yang dia takuti atau dia segani, yang dia punya tujuan yang modus tadi ya, gitu loh ya. Karena ini terusannya awyarjuhu, atau yang ingin
inginkan, ada yang inginkan. Akhirnya ngomongnya muluk-muluk, bohong dikit-dikit, ya kan itu. Ayo tenanglah Pak Rozak, aman lah ponakanmu besok kalau dengan aku. Ya umpama. Padahal dia sendiri sengsara, ya kan itu. Ayarju artinya menginginkan afuhu kepada kemaafannya, au i'ta'uhu atau pemberiannya. Nah itu loh ya. Karena menginginkan kemaafannya supaya tidak dimarahin, atau menginginkan sesuatu dari orang tersebut, ya macam-macam, ya kan? Ya entah ben diutangi kek, atau ben dapat anak ponakannya tadi kek, atau macam-macam lah pokoknya, atau biar dikasih makan di situ sama orang itu kan? Kan macam Pak Guru Tamrin terlantar ya, kulo kilir ya kan itu. Belum masak pula ya kan. Datanglah ke tempat Pak Mukhlis, ayolah Jo, kita duduk dulu lah Jo, ngopi-ngopi Jo. Padahal dia lapar nak minta makan sama minta jajan. Walal mu'alif rahimullah. Nah itu contoh yang makalah yang ke-35. Cabangnya amal ada 4. Memaafkan ketika marah. Yang kedua tetap apa tuh namanya? Tuh lomo tak apa? Dermawan ketika dalam keadaan sempit atau membantu ketika keadaan apa? Repot. Nah gitu ya. Terus yang ketiga yaitu apa tadi? Menjaga diri dari yang haram ketika di tempat yang sepi atau tidak ada penghalang lah gitu. Tapi tetap dia menjaga diri dari yang haram. Jangan malah nanti delik-delik ya, main slot segala macam, jangan. Yang terakhir yaitu ngomong jujur apa adanya, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin kepada orang-orang yang kita takut atau kita mengharapkan sesuatu dari orang tersebut. Tidak modus lah intinya ya gitu. Itu makalah yang ke-35. Nanti ngomong cacat di gini-ginikan pula supaya diperhatiin ya kan. Qalal mu'alif rahimah, perhatiin wae Pak Mukhlis ketika Arif Hitado itu di mobil tuh cemano dia ngomong kan gitu. Nah itu ya termasuk yang ini nanti. Karena termasuk wa qaulul haqu liman yakhafu au yarjuhu. Nah itu. Yarju itu artinya ada yang dikehendakinya gitu loh ya gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wal maqalatu sadisatu wal iswasalasuna. Dan makalah yang ke-36. Fizaburi itu di dalam kitab Zabur auha. Maka memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila Dawud alaihissalam. Jadi dalam kitab Zabur itu diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Innal akila rupanya wahyu, innal akila. Sesungguhnya orang yang berakal, al hakima yang bijaksana, yang dimaksud bijaksana di sini kamilal ilmi. Artinya yang sempurna ilmunya, itu layaklu tidak akan sepi min arba'i sa'atin dari 4 waktu ini. Yuksimuha membagi siapa orang tersebut kepada waktu ala hadil amali dari inilah perbuatan. Yang pertama, saatun suatu saat, yunaji berbisik atau mengadu siapa orang tersebut fiha di dalam waktu tersebut rabbahu kepada Tuhannya orang tersebut. Yang pertama, harus kita mempunyai waktu untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tekuruhu artinya berzikir, mengingat kepada Allah. Wa tilawatu kalamuhu dan juga membaca kalam-kalamnya Allah. Wa siqayatul hali ingdihi dan juga mengadukan keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahudalika dan sepadannya itu. Itu caranya begitu. Nah, jadi usahakan dalam sehari semalam kita bagi waktu itu menjadi 4 ini. Yang pertama, kita harus ada waktu khusus untuk kita entah zikir, entah baca Quran, entah di sini yang disebutkan mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Ya Allah, rambut saya sudah putih semua ya Allah. Ya Allah, kata Pak Tamrin kan, saya tambah lagi lah ya Allah, biar tenang hatiku. Umpama kan itu. Umpama yang sakit ya Allah, macam mana ini ya Allah. Kalau enggak engkau yang menyelesaikan, enggak selesai ini ya Allah. Umpama utangnya banyak,
ya Allah hutang saya ya Allah, kalau engkau tidak ada yang menyelesaikan. Nah, itu begitu caranya. Jangan kok kulu kilir ngadu ya kan. Ketemu Kang Dedi aku sempit Kang Dedi, ketemu Pak Tamrin aku sempit Pak Tamrin, ketemu Pak Rozak aku sempit Pak Rozak. Ya sudah, nanti sempit betul. Itu jangan ya, ngadulah sama Allah, itu caranya ya. Ketemu kawannya ditanya macam mana keadaan, sehat, aman, nyaman, tenang, santai, luas rezekinya, ya gitu. Wah ini asal ketemu kawannya ya kan, gimana Pak Tamrin? Pak, nah, ngeluh duluan, jangan ngeluh tuh nanti pas dewean sama Allah. Itu caranya begitu ya. Pokok kalau pas di depan kawannya tuh terlihat kayak Pak Tamrin tuh loh, entah apa-apa entah pokoknya ketawa terus. Nah, itu cara begitu. Itu setuju saya ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Entah ketawanya tadi sudah diusir istrinya, entah macam mana enggak tahu, pokoknya ketawa terus. Nah, itu elok, itu bagus, nah, gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Itu yang pertama ya. Nah, jadi harus kita ada waktu seberapapun kadarnya untuk kita bagaimana sendirian berzikir kepada Allah atau seayat dua ayat membaca Al-Quran atau bagaimana caranya kita mengadu keadaan diri kita ya kan, ya Allah aku belum buju-buju, ya Allah aku belum dapat kerja, ya Allah pokoknya macam-macam lah, ngadulah situ ya kan itu. Nah, jangan kepada orang nanti malah disen-isen tok. Kalau balik rahimahullah. Nah, itu yang pertama, caranya begitu, ada waktu bagaimana caranya kita untuk berzikir bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasatun yuhasibu fiha nafsahu. Wasatun, dan kita harus orang itu harus mempunyai waktu. Yuhasibu yang menghisap atau menghitung atau meneliti fiha di dalam waktu itu nafsahu kepada dirinya sendiri. Jadi hitung-hitung. Aku hari ini sudah berbuat apa ya? Sudah kerja apa ya? Hasilnya apa ya? Aku dapat apa ya? Nah, gitu. Aku sudah beribadah apa ya? Berbuat apa ya? Nah, kebaikan saya bagaimana ya? Kejelekan saya apa wae ya? Apa cuman kak saya tidur terus cuman pegangan HP wae? Nah, itu. Hitung sendiri ya kan. Apa SMS cewek wae? Nah, itu dihitung. Dihitung sendiri. Sudah bini orang jangan lagi. Sudah dipesan jangan ya bini orang. Nah, itu dihitung sendiri. Jadi harus punya waktu. Yang kedua, punya waktu untuk menyeleksi dirinya sendiri. Punya waktu untuk menyeleksi dirinya sendiri. Gambarannya di sini bi'an yaktubu. Gambaran jika menulis siapa orang tersebut amalahu, kepada amal-amalnya. Aku sudah berbuat apa ya? Cucuk pondok hari ini saya kerja ini. Untuk makan anak istri aku sudah cukup apa belum? Nah, termasuklah begitu. Nah, termasuklah untuk diri sendiri. Untuk beli pulsa cukup belum ya? Untuk bayar makan belum cukup belum ya? Dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Wa harokatuhu, dan perbuatannya atau gerak-geriknya. Lailan di waktu malam, wa naharon, dan di waktu siang. Fil agdi di pagi hari. Fil kagidi. Nah, di pagi hari Pak ya. Sumayang duruhu, lalu mengangan-angannya. Fil kagidi di pagi hari, sumayang duru lalu mengangan-angannya fi akhirin nahari, di akhir siang. Dari pagi itu dia bersiap-siap, terus sore nanti dia angan-angan. Aku sudah berbuat apa wae ya? Apakah cuma tiduran wae maneh HP, apakah ada hasil, apa lain sebagainya. Dipikir-pikir sendiri dirinya, dihitung-hitung sendiri, dihisap-hisap sendiri, diteliti sendiri. Hasibu angfusakum qabla ang tuhasabu. Hisaplah, hitunglah, telitilah dirimu sendiri sebelum nanti kamu dihisap. Wa fi akhir laili, dan juga di akhir hari, subuh-subuh. Fayaskuru, maka bersyukur, au yastaghfiru, atau dia beristighfar. Jadi sore-sore itu bersyukur, terima kasih ya Allah gitu, atau ya Allah ampuni ya Allah dosa-dosaku gitu. Entah sore, entah pagi, entah subuh, itu begitu. Jangan kok merutuk terus ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Sore yang merutuk, pas kerja ndak dapat hasil, pagi yang merutuk, ya kan?
malam tadi dari kasih jatah istrinya, nah umpama kan, merutuk galuh. Saat ada yang seperti itu. Kalau ada ya bertobat, harus istighfar sama bersyukur ya, itu cara begitu. Saatin, dan yang nomor 3 harus punya waktu. Yamsi, nomor berapa? 3 ya. Yamsi, yang berjalan via di dalam waktu tersebut ila ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya. Alladzina, yaitu orang-orang yahbirunahu, yang mau memberikan kabar, menerangkan atau menjelaskan kepada orang tersebut, biuyubihi, kepada aib-aibnya, liyarji'a, supaya kembali atau memperbaiki minha, dari aibnya. Datang tempat ngaji, tempat ustadz, tempat kiai, tempat kawan, Jo, aku ini kurang apa lah Jo, kira-kira aku ini kurang apa lah Pak Guru. Nah itu begitu. Atau ya pas ngaji seperti ini, ngaji dikasih tahu, oh iya ya, tadi diterangkan aku ini kurang begini, kurang begitu, terus diperbaiki. Jangan ibaratnya cak-caknya ngaji mantuk-mantuk, rupanya nggak paham. Ketoknya ibaratnya itu apa? Serius, rupanya ngantuk. Akhirnya udah tahu aibnya sendiri, akhirnya tidak tahu kan gitu. Padahal itu supaya tahu aib kita sendiri, supaya nanti kita bisa memperbaiki. Bukan aib orang lain loh ya. Wasatu, dan kita harus punya saat atau punya waktu. Fiha, di dalam waktu tersebut, yakhilu, bersepi, ayat seruku, artinya meninggalkan, baina nafsihi, antara dirinya, wa baina ladatiha, dan antara enaknya nafsu, al halala, yang halal. Harus punya waktu untuk kita tidak tergiur dengan nafsu kita. Itu yang terakhir seperti itu. Jadi wahyu dalam kitab Zabur di makalah yang ke-36 itu, yang pertama, kita harus mempunyai waktu untuk berbisik atau berzikir, atau ibaratnya itu mengadukan diri kita kepada Tuhan kita. Yang kedua, kita harus mempunyai waktu untuk menghitung-hitung, menghisap, meneliti, mengoreksi diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus ada waktu untuk bisa silaturahmi atau belajar atau mengaji, yang tujuannya macam mana supaya kita tahu tentang kekurangan kita. Nah, yang gitu. Kekurangan ya macam-macam, entah ilmunya, entah duitnya, entah perbuatannya, entah pikirannya, gitu. Yang terakhir, kita harus punya waktu untuk memisahkan nafsu kita dengan sesuatu-sesuatu yang tidak baik. Tuh. Wal maqalatu sabi'ata wa salasuna, dan maqalah yang ke-37, yang terakhir dari bab 4. Qala, sudah berkata siapa ba'dul hukamai, jami'ul ibadati, adapun kumpulan daripada ibadat, minal ubudiyati, dari golongan ibadah, ay min arkanil islami, artinya dari rukun-rukun Islam, itu arba'atu, ada 4, minal khisoli, dari perbuatan. Jadi kumpulan dari semua ibadah atau kumpulan rangkaian dari rukun Islam itu bisa disimpulkan menjadi 4 ini. Yang pertama itu al-wafa'u, memenuhi, bil uhudi, dengan janji-janji. Baik janji kita dengan kepada manusia atau janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adapun janji kita itu ada ul-faraidi, mengerjakan kewajiban. Ada ul-faraidillahi ta'ala, mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis wayahe salat ya salat, wayahnya puasa ya puasa. Pokok enggak ada orang yang seberuntung orang yang berbuat baik, titik. Baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada seberuntung orang yang mau berbuat baik, berpikiran baik, berkata baik, berhati baik, berbuat yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana pikiran kita, hati kita, tujuan kita itu adalah bagaimana caranya untuk supaya semakin baik. Orientasi atau tujuan kita bagaimana kita itu menjadi baik, atau berbuat baik, atau berpikiran yang baik, ngomong yang baik. Itu begitu. Khususnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Wal muhafadzatu dan juga menjaga alal hududi atas hukuman-hukuman Allah. Ya, caranya bagaimana? Wa adapun muhafadzatul alal hudud itu ijtinabu maharimatullahi taala, menjauhi dari keharaman-keharamannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah larang tinggalin. Apapun itu, termasuk SMS bini orang tadi. Walal mu'alif rahimahullah. Selot kayak, ya kan? Zino tadi dan lain sebagainya. Judi, minum-minuman keras, sudah tua, ya kan? Apalagi sekarang sabu-sabu itu usaha gali lah, ya. Padahal nyedong edan sampai lem-lem udah disedoti, masya Allah. Kata. Ya kalau yang sudah, kalau yang belum jangan ngikut-ngikut. Ini caranya dijaga seperti ini kita. Ya syukur-syukur kawan-kawan kita nanti macam mana biar terjaga ya itu. Yang nomor 3 wasobru dan sabar alal mafkudi atas sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau segala sesuatu yang dicobakan oleh Allah. Min mahbubatihi dari yang dicintainya. Yang terakhir warido dan ridho bil maujudi dengan apa yang ada pada kita. Bersyukur maksudnya, ridho rela ikhlas. Adanya tempe ya tempe, adanya nasi sama sambel ya nasi sama sambel. Adanya apa di situ? Jangan kok, udah enak, nyari ganti lain, jangan begitu. Itu ndak ridho namanya. Kenyataannya minal mato ini dari makanan wal malabisi dan pakaian wal masakini dan juga tempat tinggal. Jadi kumpulan atau istilahnya itu rumus daripada rukun Islam atau semua ibadah itu ada 4 ini ya. Yang pertama, apapun janji kita kepada Allah dan manusia kita kerjakan. Yang kedua, menjaga sesuatu yang dihukum oleh Allah, yaitu menjauhi larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar atas yang Allah takdirkan kepada kita. Yang terakhir, ridho, rela, puas, bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita, kenyataan dari makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Al-babu adapun bab al-khamisu yang kelima. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.